Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Radna Sofia. I'm moderator in this presentation. Okay, this is my member. This is Stefania Veronica, Duma Melanie, and then Aryo Wardana. So, we are from group 4. Today, we want to explain about cooperation. First, we have to know what is cooperation, right? So, operation atau operasi pelabuhan itu merujuk pada semua kegiatan yang terjadi di dalam pelabuhan untuk mengatur, mengelola, atau memfasilitasi pengiriman barang dan kapal laut. Ini tuh melibatkan berbagai proses, misalnya itu seperti bongkar muat kapal, penyimpanan barang, lalu pengelolaan terminal, distribusi barang, pemeliharaan fasilitas pelabuhan, dan layanan logistik lainnya. Operasi pelabuhan itu biasanya itu melibatkan berbagai pihak. Itu termasuk kepada otoritas pelabuhan, pengusaha kapal, lalu agen kapal, operator terminal, perusahaan logistik, dan penyedia jasa lainnya. Sebenarnya tujuan utama dari operation atau operasi pelabuhan itu sebenarnya untuk apa? Jadi sebenarnya itu untuk memastikan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan lalu lintas barang dan kapal laut di pelabuhan. Lalu yang selanjutnya ada multi-user and dedicated container terminals atau terminal kontainer multiguna dan khusus. Saya akan menjelaskan tentang sedikit multiguna dan khusus. Yang pertama itu ada kontainer multiguna. Ini tuh adalah terminal yang digunakan untuk menangani kontainer dari beberapa perusahaan atau pengguna yang berbeda. Lalu terminal kontainer khusus. Itu adalah terminal yang didedikasikan untuk menangani kontainer dari suatu perusahaan atau pengguna tunggal. Oke, next, terminal facilities process at container terminals atau proses fasilitas terminal pada terminal peti kemas. Ini proses fasilitas terminal pada terminal peti kemas itu adalah langkah-langkah yang dilakukan di terminal untuk memfasilitasi penanganan, penyimpanan, dan distribusi kontainer. Lalu proses ini itu meliputi menerima kontainer, memeriksa keamanan, pemindahan kontainer antara alat angkut, misalnya itu seperti truk atau kereta api. Lalu itu penyimpanan sementara dan pengiriman kontainer yang langsung ke tujuan akhirnya. Last, physical flow in the container transport chain atau arus fisik dalam rantai angkutan kontainer. Arus fisik dalam rantai angkutan kontainer itu tuh merujuk kepada pergerakan kontainer secara fisik, misalnya itu dari awal hingga akhir pengangkutan. Lalu hal ini itu mencakup beberapa langkah, misalnya itu seperti pengambilan kontainer dari pelabuhan atau terminal, pengiriman melalui jalur, misalnya itu transportasi seperti jalan raya, rel, ataupun kapal. Penyimpanan sementara di terminal atau gudang, dan pengantaran kontainer ke tujuan akhirnya. Terminal facilities process and container terminal. Container terminal a basic hubs activity constantly resetting and dispatching container to ensure smooth operation. This terminal rely on well-coordinated flow of process and special facilities. Here are breakdown and have facilities and process info. Jadi kegiatan utama terminal peti kemas adalah perpindahan satuan muatan dari satu angkutan ke moda angkutan lainnya. Kegiatan tambahan termasuk penyimpanan sementara peti kemas dan layanan bernilai tambah, pemeliharaan dan perbaikan kargo, dan terkadang kegiatan berkonsolidasi dan demonstrasi kargo yang dilakukan di area khusus yang dikenal sebagai stasiun pengangkutan kontainer. Halo guys, saya Rio di sini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang facilities, yaitu adalah quarters, yards, area, and gates. Dermaga adalah suatu kawasan di suatu pelabuhan, tempat-tempat kapal berlabuh, menurunkan barang atau penumpang. Biasanya di dermaga ini merupakan tempat platform yang memanjang ke dalam air, memungkinkannya kapal berlabuh di sampingnya. Di dermaga terdapat fasilitas bongkar muat seperti kren,
dan peralatan lain untuk memindahkan muatan antar kapal dan darat. Di dermaga ini merupakan titik sentral dari proses terjadinya bongkar muat di pelabuhan dan seringkali menjadi pusat kegiatan logistik. Kemudian di sini ada area yards. Area yards atau area halaman adalah suatu pelabuhan, tempat disimpannya peti kemas lainnya untuk sementara waktu sebelum diangkut atau setelah diturunkan dari kapal. Biasanya area perkarangan terdiri dari berbagai deretan tempat penyimpanan kontainer yang ditata rapi untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang. Kontainer biasanya diatur berdasarkan tujuan pengiriman atau tujuan pengambilan di kemudian hari. Area perkarangan juga dilengkapi prasarana seperti crane yang didukung oleh pemindahan peti kemas dari satu tempat penyimpanan ke tempat penyimpanan lainnya, serta truk atau alat angkut lainnya untuk mengangkut peti kemas dari dan ke area perkarangan. Kemudian adalah gates atau gerbang. Gerbang adalah suatu tempat keluar masuknya suatu pelabuhan yang menghubungkan pelabuhan tersebut dengan jaringan transportasi luar, seperti jalan raya atau kereta api. Gerbang tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang bagi truk kontainer atau kendaraan lain untuk masuk atau keluarnya dari pelabuhan. Di gerbang seringkali terdapat pos pemeriksaan dan administrasi untuk memverifikasi dokumen pemeriksaan keamanan dan mengontrol akses kendaraan. Gerbang pelabuhan juga sering dilengkapi dengan sistem otomatisasi dan teknologi pengenalan peti kemas untuk memfasilitasi arus lalu lintas yang cepat dan efisien. Kemudian di sini ada beberapa proses, yaitu shipping maneuvering, manuver kapal. Manuver kapal merupakan proses pengangkutan atau pergerakan kapal di perairan pelabuhan untuk masuk ke dermaga atau keluar pelabuhan. Hal ini melibatkan penggunaan sistem komunikasi kapal, bantuan dari kapal pengawalan atau kapal tunda untuk memastikan kapal berlabuh dengan cermat dan akurat. Kemudian adalah battering. Battering adalah proses di mana kapal berlabuh di suatu dermaga untuk melakukan pemuatan barang atau penumpang. Debattering merupakan proses pelepasan kapal dari dermaga dan meninggalkan pelabuhan setelah selesai bongkar muat. Kemudian adalah crane operation. Crane operation adalah operasi derek, operasi yang melibatkan penggunaan derek untuk memindahkan kapal dan dari darat ke laut dan laut ke darat. Crane yang terletak di dermaga atau di area penyimpanan yard digunakan untuk memindahkan kontainer atau kargo lainnya dengan cepat dan efisien. Selanjutnya adalah container loading and unloading. Bongkar muat kontainer. Proses bongkar muat peti kemas merupakan bagian integral dari operasi pelabuhan. Ini melibatkan penggunaan derek atau derek untuk mengangkut kontainer dari kapal, menempatkannya di area penyimpanan yard, serta memuat kontainer dari area penyimpanan ke kapal. Facilitating international trade. Pelabuhan merupakan titik penghubung utama kegiatan impor dan ekspor. Pengoperasianan pelabuhan yang efisien memastikan bongkar muat kargo tepat waktu dan aman, sehingga perdagangan global tetap lancar. Bayangkan, sebuah mesin yang diminyaki dengan baik di mana kapal-kapal tiba, menurunkan barang-barangnya, dan berangkat dengan cepat, digantikan oleh kapal-kapal yang siap dimuat. Pergerakan efisien ini membuat perdagangan internasional terus berkembang. 2. Maintaining the global supply chains. Operasi pelabuhan adalah roda pergerakan yang membuat web ini terus berputar. Dengan memastikan barang tiba di tujuan tepat waktu, hal ini memungkinkan produsen mempertahankan produksi dan konsumsi menerima produk yang mereka butuhkan. Keterlambatan di pelabuhan dapat mengganggu seluruh rantai pasok, sehingga hal ini menunjukkan betapa pentingnya kelancaran operasional. Kemudian yang ketiga adalah boosting local economies atau meningkatkan perekonomian lokal.
Pelabuhan bukan hanya sekedar pusat internasional, mereka juga merupakan kekuatan ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Aktivitas yang terkait dengan pengoperasian pelabuhan menciptakan banyak lapangan kerja di bidang logistik, transportasi, dan berbagai sektor terkait perdagangan. Pelabuhan yang berkembang dengan dapat menjadi jantung perekonomian lokal, menarik dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan. Additional benefit. Manfaat tambahan. Di luar fungsi inti operasional, pelabuhan berkontribusi pada pendapatan pemerintah, biaya masuk, dan pajak yang dikenakan atas barang impor, menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah. Pembangunan infrastruktur. Pelabuhan yang efisien memerlukan pembangunan jaringan jalan dan kereta api yang baik untuk menangani pergerakan barang di daratan, sehingga mendorong peningkatan infrastruktur secara keseluruhan. Hello guys, I'm Stephanie. Now I can tell you about physical flow in the country transport chains. Well, there have 4 points. Are you crazy? So let's discuss it. The first point is the land side. In the land side have 2 points. The first point is the origin. In the origin, the journey began at the origin facility where goods are packing and shuffling into containers. These could be factory, warehouse, and any points where cargo in the paper for shipment. And the second point is inland transportation. Trucks haul container from the origin facility on the container terminals. This case improve short distance or even rail transport for longer hauls. The next is destination trade. Destination have 2 points. The first point is the ship unloading. Offering the destination port where containers and unload containers from the ship and transfer them to yard. And the last point is yard holding. Similar to origin terminal, yard trucks move container within the yard from the temporary storage or reference for the unreal journey. So the next point and final point is additional flow. Additional flow have 2 points. The first point is the empty container. They are container flow. The empty container transporting themselves through the neutral. Empty containers from the deliveries need to be driven to origin points or responding to area with the high information demand. And the point 2 is a refund and mandate check. Containers require periodic inspections and the rates which will make inflow additional short distance movement with the terminal. So overall, the port operation material is actively related to the management and handling of ships, cargo, and passengers at the port. The point is ensure that ships load and unload goods efficiently and safely. Port operation include many activities such as shipbuilding, berth attachment, cargo handling, custom currency, and logistic coordinations. Port also require specialist equipment for loading and unloading goods from ships. And modern port use automation to speed up the logistic process. Jadi, port operation itu merujuk kepada pelabuhan yang mengatur, mengelola, memfasilitasi pengiriman barang.
I think it's enough. And I say thank you very much for your great attention. And I close. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.